Wala kabiratan orana dosa gede iku maujud mak istighfar serta istighfar. Ayo taubat tegese taubat bisyurutiha kelawan pira-pira syarat taubat wa inna taubatan usak temene taubat iku tamhu nglebur apa taubat asara khati'ati ing labete keluputan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber sekalian, selamat malam sahabat sekalian. Kita sambil nunggu sahur, saya buat konten sambil nunggu sahur, santai aja. Kita ngopi dulu ya. Oke sahabat sekalian, pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan kajian kitab Nashaikhul Ibad. Alhamdulillah kita sudah sampai ke makalah yang ke-11. Kemarin kita sudah melewatkan beberapa makalah ataupun nasihat-nasihat dari para ulama-ulama zaman dahulu dan juga dari Nabi Muhammad SAW. Jadi tugas kita hanya untuk menyampaikan nasihat-nasihat dari ulama-ulama kita, yang mana kita tidak bisa berguru langsung. Kita hanya bisa menggali pemikiran-pemikiran beliau dan juga nasihat-nasihat yang beliau sampaikan. Ya seperti ini ngaji itu. Di pesantren juga seperti ini. Kalau di pondok mungkin menghatamkan kitab ini 15 hari hatam ya. Jadi kalau sebelum jadi pas liburan puasa itu, kalau di pondok pesantren itu kan sistemnya kita pilih kitab, mau ngaji kitab ini. Jadi semakin kita giat ya semakin kita dapat banyak kitab. Sebelumnya mari kita doakan prajurit-prajurit TNI Angkatan Laut yang gugur kemarin, semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya akan membacakan seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyata asrota, utawi maqalah kang kaping 11. Iku an ba'dil hukama'i, setengah saking pira-pira wali, ayil auliya tegese pira-pira wali. La tahkiru, aja ngremehno sira kabeh. Ad-dunuba ing pira-pira dosa as-sighara kang cilik. Ai la ta'udduha tegese aja milang-milang sira ing dunub. Fa innaha mengko sak temene dunubus sighar iku tatasya'abu, nyabang minha saking dunubus sighar apa ad-dunubu pira-pira dosa al-kibaru kang gede. Dalam makalah ke-11 ini kita diingatkan bahwa jangan pernah kita meremehkan dosa kecil. La tahkirud dunubas sighar ay la ta'udduha fa innaha tatasya'abu minha ad-dunubu al-kibaru. Karena apa? Karena ketika meremehkan dosa kecil, maka dosa tersebut akan berubah menjadi dosa besar. Artinya dia akan mempunyai cabang-cabang ya. Pertama kita melakukan dosa kecil, misalnya kita pernah berbohong sekali ya. Ketika kita pernah berbohong sekali, maka selamanya kita akan berbohong ya, pegang omongan saya. Ketika kita berbohong sekali, maka yang kedua kalinya kita akan berbohong, karena pengalaman pertama itu akan menjadikan dorongan kita untuk melakukan berbohong lagi, seperti itu. Wa aidanan halimanah rubama yakunu, terkadang ono apa ghadabullahi bendune Allah taala iku fitil kasigori ing dalam mengkono-mengkono dosa cilik. Kenapa kita dilarang untuk meremehkan dosa kecil? Selain tadi dosa kecil bisa menjadi dosa besar, karena yang kedua adalah terkadang marahnya Allah itu diawali dari dosa-dosa kecil itu. Ngendikane Kanjeng Nabi, la shaghirata ma'al israri wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil itu ketika dosa kecil itu kontinu dilakukan. Sebaliknya juga tidak ada dosa besar ketika dibarengi dengan istighfar. Nanti kita bahas di makalah selanjutnya. Sahabat sekalian yang saya cintai ya, sebenarnya yang terpenting adalah ya, ketika kita melakukan dosa, jangan pernah menceritakan dosa itu kepada orang lain. Artinya
ketika kita melakukan kesalahan, jangan malah diceritakan kepada orang-orang. Cukup kamu saja yang tahu dan Allah. Itu yang penting. Karena ngendikane Kanjeng Nabi, kullu ummati mu'afan illa mujahirin. Seluruh umatku ini akan dimaafkan dosa-dosanya kecuali orang yang melakukan dosa secara terang-menerang. Orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Termasuk orang yang melakukan dosa terang-terangan adalah ketika dia sudah melakukan dosa, maka dia menceritakan dosa tersebut kepada orang lain. Contohnya, ketika kamu pernah minum, ketika kamu pernah mencuri, kamu malah ceritakan kepada temanmu, wah, aku mempunyai masa lalu yang kelam, aku pernah gini. Nah, itu yang tidak boleh. Berbicara mengenai dosa kecil yang menjadi dosa besar. Dulu itu ada cerita, ini sudah masyhur ceritanya, entah di kitab-kitab dan juga dari penceramah ke penceramah. Ceritanya Kiai Barseso yang mempunyai murid yang sangat luar biasa. Mempunyai murid itu, muridnya itu mempunyai karomah semua, bisa terbang, bisa menghilang dan lain sebagainya. Namun akhir dari kehidupan Kiai Barseso ini harus berakhir dengan tragis. Artinya beliau meninggal dengan keadaan tidak iman. Dulu ketika pertama kali setan ini menggoda Syekh Barseso, dia goda dengan cara dia dipanggili ketika malam hari. Syekh Barseso tidak menghiraukan. Namun ketika setan ini berubah menjadi orang muslim, artinya orang kayak Syekh ya, dia pakai jubah dan lain sebagainya. Kemudian menemui Syekh Barseso ingin menjadi santrinya, kemudian mereka sholat bersama dan di situ Syekh Barseso melihat, wah, orang ini kok sholatnya luar biasa. Bisa 40 rakaat sampai 80 rakaat satu malam. Nah, setelah itulah Syekh Barseso kagum dan bertanya kepada si setan tadi yang menjadi santrinya tadi, bagaimana caranya supaya aku bisa sholat seperti kamu? Artinya sholatnya khusyuk sekali, bisa 40 sampai 80 rakaat per malam. Setan tadi menjawab, aku melakukan dosa besar terlebih dahulu, sehingga ketika aku melakukan sholat, kemudian aku sudah selesai sholat, aku ingat lagi dosanya, wah, ya Allah, aku masih punya dosa lagi. Kemudian dia sholat lagi. Sehingga dosa tersebut menjadi pemicu ya. Dosa tersebut menjadi pemicu. Nah, akhirnya ketika dipikir-pikir juga benar. Syekh Barseso kemudian ingin meniru metode dari setan tadi. Terus kalau gitu aku gimana ya? Enaknya dosa apa supaya aku bisa sholat seperti kamu? Zina aja. Jangan zina, terlalu berat. Apa ya? Membunuh. Wah, kok membunuh, kayaknya itu terlalu ekstrim. Nanti kalau orang tahu masuk seorang syekh membunuh. Ya udah yang paling ringan aja, apa, minum. Akhirnya oh iya, itu bisa dipertimbangkan. Sudah minum. Akhirnya Syekh Barseso minum anggur, minum topi miring kayak gitu. Nah, habis itu Syekh Barseso minum di bar ya, pokoknya ya minumlah, nggak usah dibayangin di mana. Nah, Syekh Barseso minum. Habis minum khamar ya, yang memabukkan. Setelah itu Syekh Barseso mabuk toh. Kemudian ada cewek cantik dan di situ mereka kikuk apa ya? Mereka berzina. Setelah itu beberapa hari kemudian, beberapa bulan, ternyata si perempuan tadi hamil. Nah, akhirnya supaya tidak ada yang tahu, Syekh Barseso mempunyai inisiatif untuk membawa cewek tadi di bukit. Setelah di bukit dibunuh. Nah, setelah dibunuh dikubur. Jelang beberapa hari warga pun tahu bahwa ada mayat perempuan di lereng gunung itu. Nah, setelah itu Syekh Barseso diarak. Karena yang membunuh adalah Syekh Barseso tadi. Diarak, disalib. Ketika sudah disalib itu, setan tadi datang lagi. Aku bisa membebaskanmu dari tiang gantungan salib ini, tapi dengan syarat. Ya, syaratnya apa, katanya Syekh Barseso? Syaratnya adalah sembahlah aku. Aku nggak bisa menyembahmu, tanganku semuanya disalib. Cukup dengan kelopak matamu, katanya si setan tadi. Akhirnya Syekh Barseso menyanggupi memejamkan mata, tanda untuk menyembah si setan tadi. Namun tragisnya itu adalah pejaman mata terakhir. Artinya Syekh Barseso meninggal dunia. Ya, Syekh Barseso meninggal dunia.
Itu tadi berarti berawal dari dosa yang ringan, dari minum, kemudian berzina, kemudian membunuh. Habis membunuh dia menyekutukan Allah. Ini kan menunjukkan bahwa dosa kecil itu bisa mencabang menjadi dosa-dosa lainnya. Tuh. Lanjut ya. Wal maqalatu saniyata asrota utawi maqalah kang kaping 12. An Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam la saghirata arana dosa cilik iku maujud ma'al israri serta ngelanggengake. Fa innaha mongko sak temene saghira bil muwadzabati sebab ngelanggengake alaiha ing atase saghira iku ta'adumu dadi fatasiru mongko dadi apa saghira kabiratan ing dosa gedhe wa aidana halimana inna sak temene saghira iku ala asmi istidamatiha ing atase nejo nglanggengake saghira tasiru dadi apa saghira kabiratan ing dosa gedhe. Fa inna niatal mar'i mongko sak temene niate manusa fil ma'asi ing dalem maksiat iku kanat ana apa niat ana iku maksiat. Wala kabiratan orana dosa gedhe iku maujud mal istighfar serta istighfar. Ayo taubat tegese taubat bisyurutiha kelawan pira-pira syarat taubat wa inna taubata mung sak temene taubat iku tamhu nglebur apa taubat asra khati'ati ing labete keluputan. Rawang riwayatake hadal hadis ing ikil hadis sapa Ad-Dailami Imam Dailami. Ani Ibnu Abbas sang Ibnu Abbas lakin tetapi ne bitak timil jumlati kelawan dinginake jumlah al akhirati kang akhir. Alal ula ing atase jumlah kang dingin. Ini adalah makalah yang ke-12. Ini adalah yang tadi saya maksud bahwa tidak ada dosa kecil ketika dosa itu dilakukan secara terus-menerus, sebaliknya tidak ada dosa besar ketika dosa itu disertai dengan istighfar. Maksudnya istighfar gimana? Ayat taubati. Jadi ya, istighfar di sini adalah taubat bisyurutiha dengan beberapa syarat-syaratnya taubat. Kemarin saya sudah terangkan bahwasanya taubat itu at-taubatu natmun alama fatamina ta'at. Taubat itu adalah menyesali atas ketaatan yang terlewatkan. Ya. Jadi ketika kita maksiat itu otomatis kita dalam keadaan tidak taat kepada Allah. Ya. Artinya taat adalah bifi'li ma amara bihi, dengan melakukan apa yang diperintahkan Allah. Dari awal sampai akhir bisa saya simpulkan bahwasanya satu, pertama jangan pernah menyepelekan dosa kecil, karena dari dosa kecil itu akan muncul dosa-dosa lainnya. Yang kedua adalah tidak ada dosa kecil itu. Ketika dosa kecil itu dilakukan secara kontinu, dilakukan secara terus-menerus, maka apabila kita melakukan dosa kecil itu secara terus-menerus, maka dihitung dosa besar. Ya. Kemudian sebaliknya, tidak ada juga dosa besar ketika setelah melakukan dosa dibarengi dengan istighfar. Artinya bit taubati, dengan taubat. Saya kira cukup sahabat sekalian untuk makalah yang ke-12 ini. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi pengingat buat kita ketika kita melakukan hal-hal yang salah menurut syara. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.